Menurut data dari Drive Research, hanya 9% orang aja nih yang buat target tahun baru dan tercapai targetnya. Lu sendiri gimana? Sudah berapa kali nih buat target di tahun baru, terus tidak tercapai? Mau naik jabatan, mau punya rumah, mau punya tabungan. Begitu awal pasang targetnya, itu kita lagi semangat banget nih. Tapi kok beberapa minggu kemudian sudah lemes? Jadi, kalau bukan pasang target, apa nih rahasia untuk mencapai tujuan kita? Kita harus bicara. Target itu tujuan, sedangkan sistem itu prosesnya. Bayangin Rina, fresh graduate. Dia pengen punya kerjaan yang gajinya 10 juta. Itu targetnya. Sistemnya, dia harus ngirim CV nih setiap hari ke 3 perusahaan. Dan setiap hari Kamis, dia akan follow up lagi nih. Jadi, target itu kita mau kemana? Sistem itu yang membawa kita ke sana. Jadi, apa nih masalahnya dengan target? Yang pertama, lu harus sadari nih, kalau orang yang sukses dan orang yang gagal, itu biasanya punya target yang sama juga. Kayak contohnya gini, pada saat lagi Olimpiade, itu kan semua orang pengen jadi juara satu dong. Cuman ada yang gagal dan ada yang sukses. Yang membedakan adalah sistemnya. Bagaimana mereka berjalan menuju ke targetnya. Yang kedua, lo harus sadar nih kalau ada yang namanya fenomena yo-yo effect. Jadi target itu bisa tabrakan dengan perkembangan jangka panjang hidup kita. Contohnya, kita mau lunasin utang 100 juta nih, itu target kita. Jadi kita mati-matian dong, kita habis-habisan langsung kita kumpulin uang sebanyak-banyaknya. Terus hemat juga sebanyak-banyaknya, terus bayar utangnya. Tapi kalau kita cuma berhenti di sana aja, itu bisa jadi utangnya kembali lagi. Karena kita tidak memperbaiki akar masalahnya, yaitu pengeluaran kita nih. Jadi utangnya nanti akan balik lagi, sama seperti yoyo. Jadi kalau lu sudah mentok, itu balik lagi dia. Kalau kita punya sistem yang jelas, seperti tracking pengeluaran dan investasi secara otomatis, itu lu bisa memberhentikan efek yoyonya jadinya. Dan yang selanjutnya nih, yang ini gak kalah penting ya, itu target bisa menunda kebahagiaan lu. Kenapa? Karena di sini lu harus sadar nih, kalau misal lu punya target pengen punya rumah, jadi itu seakan-akan lu ngomong nih, lu akan bahagia setelah lu mencapai targetnya. Yang notabene kalau mau punya rumah itu kan target yang bertahun-tahun nih. Jadi selama lu belum punya rumah, lu akan tidak bahagia. Sedangkan kalau lu pasang sistemnya misalnya gini, lu menabung 1 juta nih setiap bulannya untuk membeli rumah. Jadi setiap kali lu menabung itu, lu kan merasa sudah sukses di sana. Jadi akhirnya lu bisa bahagia juga daripada lu menunda kebahagiaan lu sampai lu punya rumah. Dan yang keempat, ini ada efeknya juga ke motivasi. Jadi kalau misal lu pasang target yang besar, itu otomatis otak kita juga mikir nih, wih, misalnya lu mau punya tabungan 200 juta, sedangkan gaji lu cuman 5 juta. Itu kan kelihatannya, jauh banget. Akhirnya otak jadi ragu. Akhirnya kita jadi nggak lakukan, motivasi jadi rendah. Sedangkan dengan sistem, lu bisa fokus ke langkah-langkah selanjutnya aja. Jadi lu nggak usah terlalu fokus mengenai berapa jauh nih. Lu bisa fokus ke langkah yang harus lu ambil selanjutnya aja. Jadi contohnya menabung 100 ribu setiap harinya. Jadi setiap kali lu menabung 100 ribu, itu lu merasa sudah mencapai sesuatu. Dan itu bakal memotivasi lu juga nih agar terus melangkah. Daripada lu lihat, wih masih jauh banget nih kalau lu fokusnya ke target. Lagian, kalau punya target, itu lu jadi tergantung sama motivasi. Kalau misalnya motivasinya ada, ya dilakukan. Kalau nggak ada, ya nggak dilakukan. Sedangkan kalau lu punya sistem itu jadi lebih fokus untuk membangun habit, membangun kebiasaan. Nanti kalau misalnya habitnya udah terbentuk, itu lu gak usah pusing lagi, karena akan otomatis jadinya. Oke, jadi gimana nih cara untuk buat sistem? Pertama-tama, kita harus tentukan dulu arah yang spesifik. Benar-benar spesifik nih. Jadi jangan pasang arah yang general, kayak misalnya mau kaya, mau punya rumah, mau punya mobil. Lo harus benar-benar spesifik, mau punya uang berapa, mau punya mobil apa, mau punya rumah di mana dan harganya berapa. Dan yang kedua, kita harus cari pengalaman orang yang sudah sukses dan punya target serupa nih. Jadi ini daripada lu buat sistemnya sendiri dari nol, kita mending lihat aja orang yang sudah sukses dan kita ikutin. Kayak kemarin gue udah nonton nih pidatonya Pak Presiden kita, Pak Prabowo. Jadi di sana dia bilang nih, kalau dia ingin Indonesia meniru sistem negara lain yang sukses. Dan gue mikir, ya bener juga, cerdas nih. Jadi daripada kita nyoba-nyoba sendiri, belum tentu sukses,
ya kita ikutin aja yang sudah sukses. Karena mereka itu pasti udah banyak gagal gitu loh. Jadi kita bisa langkahin kegagalan-kegagalan tadi. Kita langsung ikutin jalan suksesnya aja. Jadi lu harus mulai riset di YouTube nih. Lihat di internet juga. Baca-baca banyak buku dan biografi. Jadi dari sana kan lu bisa lihat nih. Apa aja kebiasaan-kebiasaan, apa aja yang harus mereka lakukan untuk sukses. Dan lu mulai tiru di sana. Mau cerita sukses yang punya penghasilan puluhan juta, bahkan sampai miliaran pun ada. Jadi lu tinggal cari aja apa nih yang sukses di bidang lu. Misal lu mau jadi freelance writer yang sukses, lu cari aja freelance writer yang sukses siapa, dan lu cari cerita suksesnya dia gimana. Jadi lu harus ikutin nih apa yang mereka lakukan agar sukses. Lu harus catat poin-poinnya sampai sejelas mungkin. Jadi contohnya kayak tadi, lu mau jadi freelance writer yang sukses. Lu cek dong kapan mereka menulis. Bagaimana strategi mereka menulis. Jadi contohnya, lu lihat orang ini memang menulisnya di pagi hari dan malam hari. Jadi pagi 2 jam, jam 8 pagi, terus malam jam 10 malam dia nulis 2 jam lagi. Ya lu ikutin deh. Dan kalau misalnya memang nggak mungkin, ya lu sesuaikan sedikit-sedikit. Cuman tetap aja lu ikutin dia 4 jam menulis. Setelah itu mungkin lu cek juga nih bagaimana cara dia riset pasarnya. Bagaimana cara dia menemukan kata kuncinya. Lu ikutin juga. Caranya lu sesuaikan, misalnya dia di Amerika, lu sesuaikan ini ke Indonesia. Yang paling penting pada saat buat sistem itu, lu harus ada 3 hal ini. Lu harus benar-benar pecah ini sampai ketemu 3 hal, yaitu 1, aksinya apa, 2, lokasinya, dan 3, waktunya kapan. Jadi pokoknya lu benar-benar bikin sesimpel mungkin. Kayak tadi itu, jam 8 pagi menulis 2 jam di meja makan. Semakin spesifik, semakin simple, semakin gampang lu ikutin, semakin susah untuk gagal. Jadi lu buat sistemnya ya, apa yang harus lu lakukan harian, mingguan, bulanan, dan bahkan tahunan juga. Dan yang keempat nih, yang gak kalah penting ya, lu harus bisa juga untuk desain lingkungan lu. Jadi lu harus hilangin distraksi dan maksimalkan motivasi. Jadi kayak contohnya, lu harus info juga, misalnya lu menulis di pagi hari, lu harus info juga ke semua keluarga lu. Kalau misalnya di pagi hari itu, lu bakal menulis selama 2 jam. Jadi jangan diganggu. Setelah itu juga mungkin biar HP lu gak bunyi-bunyi, lu udah set juga otomatis di HP lu untuk selalu mati. Mati otomatis di jam segitu. Dan misalnya lu mau menambah motivasi, mungkin lu juga bisa ngajak temen nih. Ngajak temen penulis juga untuk menulis bareng. Dan misalnya lu juga ikut course. Jadi begitu lu udah daftarin, ya lu kan terpaksa untuk ikut course menulis itu. Jadi lu tetap memastikan motivasi lu tinggi dan distraksinya nggak ada. Dan yang kelima, yang nggak kalah pentingnya adalah kita harus sering-sering review dan adjust lagi. Karena memang ini kita ikutin jalan orang yang sudah sukses nih, terbukti sukses. Tapi nggak semua jalan itu akan cocok untuk kita. Sama seperti ukuran sepatu orang kan beda-beda. Ya jalan kita juga berbeda-beda. Jadi kalau misalnya lu lihat hal ini nggak cocok, ya nggak apa-apa. Yang penting kita bisa cek aja mana yang bagus kita ambil, mana yang nggak bagus kita ganti. Lama-kelamaan, semakin lama lu jalan, nanti akan semakin kuat juga sistem lu. Jadi, kalau lu udah ikutin langkah-langkah tadi, lu akan bisa punya sistem yang kuat nih. Karena lu udah ikutin sistem dari orang-orang yang terbukti sukses di industri lu. Nah, cuman di sini ada juga beberapa perangkap saat membuat sistem. Yang pertama adalah ketika lu buat sistem dan langkahnya terlalu sulit atau nggak jelas. Jadi lu harus pastikan sistemnya itu benar-benar sampai sebasic mungkin. Kayak tadi itu ya, ada aksi, waktu, lokasi. Kalau misal lu buat sistemnya terlalu sulit, kayak misalnya ya lu harus menyelesaikan pekerjaan ini, tapi nggak jelas gimana mulai dari mana, itu sistemnya akan gagal. Dan yang perangkap kedua adalah kalau kita nggak konsisten. Jadi kalau mau sistemnya sebagus apapun, mau jalannya sebagus apapun, kalau kita nggak lalui, ya nggak akan berhasil. Jadi memang kalau misalnya di awal-awal, coba kita tentukan aja sistem yang sekecil mungkin dulu. Jadi yang benar-benar kita bisa lakukan hari ini juga. Jadi jangan muluk-muluk yang sistem terlalu besar. Semakin kecil, semakin bisa kita lakukan, nanti mulai dari sana kita mulai bangun fondasi menuju sistem yang lebih kuat. Dan yang perangkap ketiga adalah kalau lu nggak review dan adjust. Karena gini loh, ini memang sistem itu kuat, tapi kalau lu nggak lihat arahnya, lu bisa lama-kelamaan lu melenceng nih. Karena sama kalau kita jalan lihat bawah doang, nggak lihat depan sama sekali, ya bisa jadi nabrak. Jadi kita harus sering-sering review lagi ya, apa yang berhasil dan mana yang perlu diperbaiki. Jadi,
target tanpa sistem itu akan gagal. Titik. Dari teman-teman sendiri, mau buat target dan sistem seperti apa nih? Ayo komen di kolom komentar ya. Siapa tahu kita bisa sharing juga nih dan berbagi pikiran. Siapa tahu bisa ada ide baru. Misalnya dari teman-teman sendiri sudah punya sistemnya nih, tapi sering gagal karena sering menunda-nunda. Kebetulan kita juga kemarin ada buat video nih mengenai rahasia di balik menunda-nunda. Kalau misalnya dari teman-teman serius ingin menyelesaikan masalah itu, ayo klik videonya ya. Gua tunggu lu di sana. Terima kasih.